Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas bab 18 dari modul MTCNA yaitu mengenai MISC. Nah, pada bab kali ini saya akan membahas beberapa materi yaitu ada tools, SNMP dan Dedut, support reef dan contacting support dan penutupan. Nah, untuk bab 18 ini adalah bab terakhir dari modul MTCNA ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam materinya. Kita lanjut ke materi yang pertama yaitu ada tools. Tools bermakna sekumpulan utilitas bawaan yang berfungsi untuk memonitoring, mendiagnosis, menguji performa jaringan, serta mengelola sumber daya router. Pada tools ini ada beberapa menu, yaitu diantaranya ada ping dan traceroute, lalu ada torch, bandwidth test, profile, packet sniffer, dan netwatch. Sebenarnya di antara ini masih banyak lagi ya teman-teman, tapi saya hanya menjelaskan beberapa saja di sini. Nah, di sini untuk ping dan traceroute itu menguji konektivitas dasar ke suatu host atau IP dan melacak jalur rute paket data. Untuk torch, dia kegunaannya itu menganalisis traffic jaringan secara real time berdasarkan protokol interface dan alamat IP. Bandwidth test itu kegunaannya menguji kecepatan dan throughput maksimal antara dua perangkat mikrotik atau lebih. Profile memantau penggunaan sumber daya CPU oleh tiap-tiap proses atau service yang berjalan di router. Packet sniffer yaitu berguna untuk menangkap dan merekam paket data jaringan untuk keperluan analisis mendalam atau troubleshooting. Yang terakhir di sini saya menjelaskan yaitu ada netwatch. Netwatch ini berguna untuk memantau ketersediaan suatu perangkat atau koneksi IP dengan mengirimkan ping secara berkala. Untuk mengakses tools ini, kalian bisa masuk ke Winbox, lalu pada sidebar kiri di sini ada tools. Nah, di tools ini kalian bisa melihat banyak sekali menu-menunya ya teman-teman. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada SNMP. SNMP atau bisa disebut juga dengan Simple Network Management Protocol adalah protokol standar yang digunakan untuk memantau, mengelola, dan melacak status perangkat jaringan dari jarak jauh. SNMP berfungsi sebagai mata-mata yang mengumpulkan data penting seperti penggunaan bandwidth, throughput, suhu perangkat, hingga pemakaian CPU dan memori. Komponen yang berada pada SNMP pada mikrotik ini yaitu ada SNMP Agent dan NMS, Network Management System. SNMP Agent yaitu fitur yang aktif di dalam router mikrotik kalian, teman-teman. Tugasnya yaitu mengumpulkan data internal router dan menyediakannya untuk dibaca. Untuk NMS itu adalah komputer atau server di luar router yang bertugas menarik dan menampilkan data dari agen tadi menjadi grafik visual yang mudah dibaca. Parameter yang bisa dipantau oleh SNMP ini yaitu ada interface traffic, ada resource usage, uptime, dan health. Interface traffic berguna untuk memantau lonjakan atau grafik penggunaan bandwidth di setiap port Ethernet secara real time. Resource usage itu berguna untuk memantau percentage beban CPU, penggunaan RAM, dan kapasitas sisa penyimpanan. Uptime digunakan untuk durasi beberapa lama router menyala tanpa henti sejak terakhir di restart. Untuk health yaitu memonitoring suhu perangkat jika didukung board dan voltase. Untuk mengakses SNMP ini kalian bisa masuk ke Winbox lagi, lalu kalian di sidebar kiri ke menu IP, lalu di sini ada SNMP ya teman-teman.
Nah, di sini kegunaannya yaitu ya ini ya teman-teman, interface traffic, resource usage, uptime, dan health. Lanjut kita ke Dedut. Dedut adalah aplikasi gratis dari Mikrotik yang berfungsi sebagai sistem pemantauan dan manajemen jaringan. Nah, untuk Dedut ini kurang lebihnya sama seperti SNMP, cuman dia menggunakan aplikasi ya teman-teman. Aplikasi Dedut ini dirancang untuk membantu administrator jaringan memantau, mendeteksi, dan mengelola perangkat jaringan secara otomatis. Fungsi dan fitur utama yang berada pada Dedut dalam ekosistem Mikrotik, diantaranya yaitu ada memonitoring perangkat otomatis, pengecekan layanan atau service polling, visualisasi topologi, grafik traffic dan sumber daya, serta notifikasi otomatis, monitoring perangkat otomatis, yaitu mendeteksi dan memetakan setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringan secara otomatis. Lalu di sini ada pengecekan layanan atau service polling, yaitu memantau status aktif atau mati suatu layanan secara real time, seperti web, ping, DNS, atau telnet. Lanjut, di sini ada visualisasi topologi. Visualisasi topologi yaitu menampilkan denah atau peta jaringan dalam bentuk grafis yang mudah dipahami. Grafik traffic dan sumber daya yaitu menyimpan catatan penggunaan CPU, RAM, serta grafik traffic jaringan dari waktu ke waktu. Yang terakhir ada notifikasi otomatis. Notifikasi otomatis ini berguna untuk memberikan peringatan atau alert langsung kepada administrator melalui email, SMS, atau aplikasi pesan, misalnya Telegram, jika terjadi gangguan. Kita lanjut, yaitu ada support riff dan contacting support. Contacting support adalah proses meminta bantuan langsung dari teknisi Mikrotik. Sedangkan support riff adalah file passport berisi seluruh log dan konfigurasi router yang harus dilampirkan agar teknisi dapat menganalisis masalah jaringan secara akurat. Di sini saya akan menjelaskan tentang support riff terlebih dahulu. File support riff atau support output adalah file biner yang dibuat oleh sistem router OS yang merangkum yaitu ada seluruh konfigurasi router yang sedang berjalan, data log aktivitas dan error system, informasi spesifikasi hardware, lisensi, dan versi firmware. Lalu fungsinya yaitu sebagai alat investigasi mendalam saat perangkat Anda mengalami masalah atau kerusakan teknis. Sedangkan contacting support adalah proses meminta bantuan langsung dari teknisi Mikrotik. Kalian perlu menghubungi layanan dukungan Mikrotik atau distribusi resmi seperti Citra Web ketika terjadi hal berikut. Diantaranya yaitu ada router sering hang atau restart sendiri tanpa sebab yang jelas. Fitur tertentu tidak berfungsi meski konfigurasi sudah benar atau indikasi bug sistem. Dan yang terakhir terjadi kerusakan sistem file pada penyimpanan router. Nah, teman-teman, pada bab 18 ini kita cukupkan sampai di sini saja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.